Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Risa Riani. Kali ini kita akan bahas tema yang berjudul receh banget. Jadi akan ada 3 subtema yang masing-masing memiliki 3 poin. Subtemanya yang pertama adalah manfaat masalah, yang kedua adalah manfaat gagal, yang ketiga adalah manfaat sedih. Kita mulai subtema yang pertama yaitu manfaat masalah. Oke, jadi poin-poin dari subtema yang pertama ini memiliki akhiran yang sama yaitu if. Jadi 3 if. Yang pertama adalah kreatif, yang kedua adalah produktif, yang ketiga adalah aktif. Yang pertama adalah kreatif. Jadi ketika seseorang mengalami masalah, contohnya komika, mereka akan menjadikan keresahannya sebagai bahan untuk stand up comedy dan menghasilkan uang. Atau penulis dapat menulis buku, atau konten kreator YouTube dapat membuat konten gitu sehingga menghasilkan AdSense, atau mungkin seperti aku ingin juga apa yang telah aku dapatkan, ilmu yang telah aku dapatkan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ataupun juga ketika masalah menjadi peluang, misalnya ada orang yang selalu tidak pas atau tidak menyukai suatu baju, pakaian, sehingga dia menciptakan lapangan usahanya sendiri, dia membuka usaha sendiri, dia menjahit sendiri, memiliki butik sendiri, dan dia menciptakan bahan-bahan atau pakaian yang dia perlukan, yang menjadi solusi untuk berpakaiannya. Itu kan jadinya masalah menciptakan peluang. Oke, sekarang yang kedua, manfaat masalah adalah kita menjadi produktif. Misalnya kita mau beli rumah tapi tidak mempunyai uang. Nah, sunatullahnya kan kita harus bekerja ya. Jadi tidak akan ada atau tidak akan diberikan begitu saja, tetapi harus melalui usaha-usaha. Jadi kita produktif, kerja menghasilkan uang. Nah, yang ketiga adalah aktif. Nah, masalah di kasus ini misalnya ada orang yang masalah dengan berat badannya, sehingga dia aktif berolahraga, dia menggerakkan otot-otot badannya. Ataupun juga misalnya ada yang punya masalah dengan suatu misalnya keluarga atau dengan teman atau di pekerjaan, dia menggunakan pikirannya untuk mencari solusi. Dia menggunakan pikirannya, syaraf-syaraf otaknya, sehingga syaraf otaknya tersebut tetap bekerja sehingga jauh dari kepikunan. Dan secara ilmiah sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan otak atau menghindari dari kepikunan adalah salah satunya dengan mengaji atau dengan mengkaji Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran. Oke, selanjutnya subtema yang kedua adalah manfaat dari gagal. Dan poin-poin di subtema yang kedua ini adalah atau memiliki akhiran yang pertama, poin yang pertama adalah sebagai pembelajaran, yang kedua adalah pendewasaan, yang ketiga adalah ukuran. Oke, jadi yang pertama adalah pembelajaran. Jadi manfaat dari gagal yaitu kita bisa menjadikan kegagalan kita sebagai tangga-tangga untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Misalnya, contoh kasusnya ada orang yang melamar kerja, kemudian gagal. Nah, kan jadi dari situ dia dapat belajar untuk menjadi lebih baik lagi di tes
lamaran kerja selanjutnya gitu. Jadi dia tahu mana yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, apa yang harus dihindari. Yang kedua adalah pendewasaan. Ketika seseorang gagal, dia akan terbiasa mengalami kegagalan-kegagalan sehingga menjadikannya sosok yang tangguh, yang kuat, diterpa masalah-masalah. Dia akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Manfaat dari gagal yang ketiga adalah ukuran. Jadi dia tahu kapasitas dia, apa yang dia bisa, apa yang dia tidak bisa. Karena contoh kasusnya, kita tidak dapat mengukur kemampuan seekor ikan untuk memanjat pohon. Kita tidak dapat mengukur kemampuan seekor ikan jika ujiannya adalah memanjat pohon gitu. Jadi tidak sesuai gitu. Kita harus apple to apple. Oke, sekarang kita sampai di subtema yang ketiga, manfaat dari sedih. Jadi manfaat sedih itu seperti yang sebelumnya, masing-masing memiliki 3 poin atau detailnya ada 3. Yang pertama itu adalah kalau ini akhirannya A. Kalau yang pertama kan akhirannya if. Yang kedua akhirannya an. Jadi 3 if, 3 an. Nah, yang terakhir ini adalah 3 a. Gitu. Jadi manfaat dari sedih yang pertama adalah peka. Kita jadi peka terhadap lingkungan, terhadap orang lain, terhadap sesama. Jadi kalau idiom dalam bahasa Inggrisnya itu in her shoes gitu. Kita paham, kita mengerti perasaan yang dialami atau kondisi yang dialami oleh orang lain, sehingga kita tidak akan mudah untuk menilai atau menjudge atau berkomentar negatif terhadap apa yang dialami atau yang terjadi kepada orang lain. Karena bagaimanapun juga kita tidak boleh mendiskreditkan atau merendahkan mereka yang memiliki masa lalu yang buruk atau masa sekarang yang buruk, masa kini yang buruk. Karena yang terpenting itu adalah akhirnya apakah kita mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi kita harus berpositif thinking terhadap semua orang. Kita harus merasa mereka lebih baik daripada kita untuk menjauhi sifat sombong, yaitu Allah hanya melihat amal perbuatan atau menilai iman kita, bukan apa yang kita miliki, bukan gelar kita, bukan jabatan kita. Seperti itu. A yang kedua yaitu waspada. Dan waspadanya ini tuh aku menekankan pada kata ada. Jadi tuh kita lebih menghargai sesama, lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini atau ada di saat ini atau ada di masa kini gitu. Jadi kita tidak dihantui oleh masa lalu, kita tidak mengkhawatirkan masa depan. Jadi kita ada saat ini. Kita fokus pada apa yang kita mampu lakukan, apa yang kita mampu selesaikan saat ini gitu. Jadi waspada ada di sini tuh seperti itu. Karena belum tentu apa yang kita miliki saat ini masih ada di masa depan. Jadi kita jangan sampai baru mengetahui nilai atau harga sesuatu setelah mereka atau dia hilang gitu. Jadi kita lebih menghargai semua hal, semua orang yang ada di kehidupan kita saat ini. Jadi A yang ketiga yaitu diampuni dosa. Memang dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal atau yang serupa. Jadi ketika kita bersedih, sebenarnya kita itu sedang dibersihkan gitu. Jadi dari nol lagi ya. Jadi kita lagi diampuni dosanya. Jadi kita harus banyak beristighfar ketika kita bersedih, kita harus
banyak mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal, sabar, dan berusaha untuk mencari solusi. Kita harus berpikir positif bahwa masa depan akan lebih baik dari masa lalu dan masa sekarang. Yang penting kita tidak boleh membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita harus fokus terhadap apa yang kita mampu lakukan. Kita harus fokus dengan orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita pada saat ini. Kita harus banyak bertafakur, kita harus tadabbur alam. Sekian dari aku, intisari dari Quran Surat Al-An'am ayat 32 yang terjemahannya yaitu hidup adalah senda gurau dan permainan belaka. Kita harus mempermudah segalanya, kita jangan sampai ngoyo atau maksa terhadap kondisi kita saat ini. Anggap enteng aja, kita jalani, kita tawakalkan kepada Allah, dan jangan juga perselisihan kita atau perbedaan dijadikan suatu perselisihan dan masalah, sehingga kita lupa akan ibadah kepada Allah, kita lupa kita akan berpulang, dan kita lupa untuk mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya sehingga Allah ridho kepada kita. Semoga yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat baik untuk aku maupun untuk kalian yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.